Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat teknik, selamat sore. Apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia semuanya ya. Meskipun lagi di rumah terus di masa ppkm seperti ini, jangan keluar rumah dulu ya, kecuali hal yang mendesak. Sebelum kita berbincang-bincang di podcast episode kali ini, ada pepatah bilang bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Baik, kenalin dulu di sini ada saya Aishanli sebagai Master of Ceremony untuk podcast episode kedua kali ini. Dan tentunya di sini saya nggak sendirian nih, ada juga Mas Roni sebagai host di podcast kali ini. Oke, silakan Mas Roni bisa kenalan dulu nih dengan sahabat teknik tercinta yang lagi ada di rumah. Oke, sebelumnya halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat teknik. Kenalin, aku Sahrul Nuris Roni, biasa dipanggil Roni sebagai host di podcast dengan tema prodi baru, inovasi baru untuk episode kedua kali ini. Jadi untuk podcast hari ini kita memiliki subtema, yaitu mengenalkan prodi baru di jurusan teknik. Dan selama beberapa menit ke depan kita bakal menemani waktu kalian tentunya dengan narasumber yang udah hadir hari ini. Bener banget nih Mas Roni, buat sahabat teknik tercinta semua. Jadi sekarang kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu ada ketua prodi dari jurusan Teknologi Rekayasa Mekatronika, atau kita sering sebut TRM. Baik Bapak Fanani, halo, selamat siang Bapak Fanani, apa kabar? Bapak Fanani, halo pagi Bapak Fanani, apa kabar nih? Iya, selamat pagi. Halo semuanya, sahabat teknik. Salam kenal dengan ya. Gimana sehat Baik. ya? Iya. Baik Pak, mungkin bisa disapa dulu nih buat sahabat teknik yang lagi ada di rumah, sekaligus perkenalan supaya sahabat teknik semua bisa tahu sama bintang tamu yang sangat istimewa pada episode kali ini. Baik, silakan Bapak Fanani. Baik, terima kasih, Bais. Halo sahabat teknik, selamat pagi yang ada di rumah. Salam kenal dengan saya Pak Fanani. Ini kalau di teknik ini kebetulan saya muka baru tapi wajah lama kalau di Politeknik Negeri Jember ini. Jadi sebenarnya cukup lama saya di Poli-J, sekitar 16 tahun lah. Itu saya kebetulan sebelumnya ada di teknik komputer, kemudian amanah untuk membentuk program baru yang cukup menarik sesuai dengan bidang saya, yaitu bidang kontrol. Jadi ya akhirnya geser ke teknik. Nah, nanti semuanya saya biasa binary lah, nggak biasa, nggak kayak yang lain gitu. Jadi kadang agak nyeleneh sendiri gitu ya. Nah mungkin gambarannya seperti itu. Nanti kalau ketemu saya jangan lupa disapa. Oke, terima kasih Mbak Ais. Oke, Baik. Pak. Ngomong-ngomong mengenai prodi baru nih Pak, bisa dijelasin atau diperkenalkan terlebih dahulu nih apa sih prodi TRM? Monggo Pak. Oh baik Mas Jahrul. Jadi prodi TRM itu kalau kita lihat kita kenal biasanya mekatronika aja ya. Mekatronika itu terdiri dari 3 bidang ilmu: mekanika, elektronika, dan informatika. Jadi kalau kita ngomong sekarang nih di era 4.0 ini, di era industri 4.0 ini sekarang cukup sudah pakai ini. Jadi kalau kita lihat bidang-bidang semuanya dari otomotif, industri, manufaktur, industri, makanan sekarang semuanya udah otomatis dari sana. Orang prodi mekatronika atau orang di bidang mekatronika akan hadir di sana. Kenapa? Kalau kita coba deh lihat, yang ada produk makanan yang jalan di konveyor. Konveyor itu mekanis, ada kerja dan sebagainya. Itu mekanisasi. Di situ harus kita hitung beban konveyornya, beban beltnya, bagaimana rollnya harus berjalan, bagaimana organisasi bergeraknya, apakah searah jarum jam, berlawanan jarum jam, dan lain sebagainya. Di situ juga harus digerakkan oleh yang namanya motor. Nah, kita harus itu kan motornya.
motornya ini berkaitan dengan elektronikanya nih. Oke, kalau kita lihat elektronikanya, motornya ada AC, ada AC, putar kanan, putar kiri, kemudian ada kontrol single fast, 3 fast, macam-macam ada banyak di situ. Oke, kalau kita lihat juga sekarang konveyornya atau lengan robot misalkan di sana nggak mungkin hanya mekanis, kemudian ada elektronikanya tanpa program. Nah, program itu yang harus kita masukkan di sana, yang kita sebut dengan informatikanya di sana. Jadi program belajar yang harus kita masukkan, sequence-nya harus seperti dan sebagainya, by step-nya harus seperti apa, sebagainya itu yang kita masukkan di dalam sebuah microcontroller, jadi ke PLC atau programmable control sebagainya yang bisa menggerakkan alat-alat tersebut. Jadi itu kombinasi 3 bidang itu. Nah, untuk itu TRM hadir di sana. Jadi inner engine dari TRM nanti akan bisa menghandle itu semuanya. Baik dari sisi mekanisasinya, baik dari sisi elektronikanya, bahkan juga dari sisi informasinya. Jadi kalau kita ngomong TRM, idealnya mahasiswa TRM paling tidak harus menguasai 3 bidang itu. Nah, itulah kenapa TRM harus muncul di Politeknik, karena sekarang juga sudah kita sudah dekat nih, sudah masuk di era 4.0 sehingga semuanya bisa kita kendalikan dari rumah, bahkan dengan teknologi SCADA, dengan teknologi IoT dan ini itu juga masuk di mata kuliah di TRM. Kira itu. Baik, Bapak. Tapi sebelum itu ya, Bapak, kita semua sahabat teknik udah pada tahu ya, Profesor Pak Fanani ternyata sudah lama juga di Poli J. Ternyata sudah 16 tahun, tapi jurusan teknik kita baru tahu atau baru kenal wajahnya dari Pak Fanani. Seperti Bapak ya, kira-kira. Tapi sebelumnya nih Bapak, kita juga tahu, mungkin bisa dijelaskan atau digambarkan bagaimana sih rasanya menjadi dosen teknik yang sebelumnya Bapak Fanani ini background-nya sebagai dosen TI. Apakah cukup rumit atau Pak, supaya sahabat teknik semua bisa tahu nih. Monggo Bapak, silahkan. Ini menarik nih. Pertama kali masuk teknik ini yang agak komplikated adalah atau kebiasaan. Jadi kebetulan saya dulu tuh alumni mahasiswa Politeknik loh. Jadi saya D3 itu Politeknik. Kemudian D4 itu dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, pensi TS. Saya ambil teknik elektroniknya di sana. Poltek Kapal juga di listrikan kapal di sana. Kontrolnya dari sana. IoT-nya dari PENS. Nah, tantangan yang ada di teknik itu untuk pertama kali adalah, jadi kalau kita lihat yang pertama kali adalah K3. K3-nya cukup berat. Di mana kalau kita lihat lab hampir 100% deh, jangan 2 lah. 90% itu tidak menggunakan APD yang baik dan benar. Di mana pada saat di laboratorium kamakan praktikum yang berkaitan elektrik maupun itu tidak ada yang menggunakan APD. Bahkan saya pernah power supply-nya anak yang sedang mengelas menggunakan, wah itu mengerikan sekali. Dan itu oleh dosennya. Dan ini dulu terbiasa kerja cepat dan kerjanya by cloud gitu ya. Jadi kalau teman-teman teknik sekalian ketahui, kami itu semuanya bekerja by cloud. Jadi semua data, semua absensi dan lain sebagainya ada di Google Drive-nya milik TRM. Makanya di TRM absensinya nggak ada yang menggunakan absensi tando, nggak. Karena dari dulu kami sudah menggunakan sistem yang terkomputasi gitu loh, dan itu mudah dan cepat gitu. Nah itu
kami bawa di teknik gitu, dan itu sementara masih berat lah, masih berat karena ya itu tadi habitat di teknik itu agak liganya nggak terlalu terurusi mungkin ya. Kemudian semua file itu kadang juga masih amburadul dan lain sebagainya, sehingga pada saat kita mencari-cari file, data mahasiswa dan lain sebagainya, nah itu agak sulit. Itu yang mau kita rubah. Bukan kita rubah ya, artinya kita coba geser ke metode yang lebih itu tadi, lebih kekinian lah kita bahasakan. Nah itu tantangan yang cukup berat. Makanya TRM, kalau teman-teman teknik lihat, kita sudah mulai pakai seragam APD, bahkan masuk lab harus pakai seragam APD, harinya tertentu juga harus pakai, wajib. Kemudian sepatu safety juga harus pakai. Kemudian nyolder saja bahkan itu sudah kita akan sediakan kacamata solder, sehingga asapnya tidak mengenai mata dan penglihatan. Jadi itu juga mengganggu kesehatan juga pastinya. Nah itu yang menjadi tantangan nanti ke depan. Nanti saya berharap nanti adik-adik juga, teman-teman juga ya setidaknya ikut berpartisipasi lah. Mungkin kalau ada yang itu TRM ada yang cakep tuh, kenapa nggak kita ikuti, kita masih bisa sama-sama ngasih ke dosen maupun ke pemangku keputusan di gitu ya. Itu jadi tantangannya yang pasti yang agak lumayan di sana, karena habitat kita semuanya full sudah menggunakan teknologi gitu lah. Jadi seperti itu. Baik Bapak. Wah, berarti sistem dari TI ini bakal dibawa ke jurusan, semoganya juga bisa diaplikasikan di jurusan teknik dan membawa jurusan teknik lebih simpel baik teknologinya. Seperti itu ya Bapak. Menyambung dengan Mas Roni, bisa dijelaskan nih Bapak, sekarang ini latar belakangnya terhadap prodi TRM di Polij itu bagaimana? Monggo bisa dijelasin ke sahabat teknik semua yang ada di rumah. Tahu nih, latar belakangnya TRM tuh seperti ini ternyata, seperti itu Bapak. Monggo. Baik, ini saya udah sedikit singgung. Sekarang itu teknologinya sudah teknologi 4.0, di mana semuanya bisa dikendalikan dari rumah gitu ya. Kalau teknologi 2.0 itu di mana semuanya mekanisasinya sudah dilakukan oleh mesin. Kemudian 4 itu semuanya sudah bisa dikendalikan oleh smartphone. Semuanya harus sebagainya. Nah, tantangannya itu harus dijawab juga oleh Politeknik. Karena harus dijawab juga oleh Politeknik, di mana kalau tidak membuka program studi yang menjawab itu semuanya, itu Politeknik Negeri akan ketinggalan. Sehingga TM itu harus lahir di Politeknik Negeri Jember untuk menjawab tantangan-tantangan itu. Karena coba kita bayangin semua bidang. Yang dulu bikin rokok kemudian harus dilinting oleh manusia, sekarang sudah nggak ada yang pakai manusia. Full semuanya udah pakai mesin. Ada tidak cuma beli, tapi juga harus ada yang merawat, maintenance dan lain sebagainya, melakukan perbaikan, perawatan dan lain sebagainya. Lah itu kalau semuanya didatangkan luar yang mempunyai mesin itu, tenaga ahlinya, wah, bayangan aja kos yang harus dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi kalau kita tenaga ahlinya, wah, pastinya kos perusahaan juga akan lebih hemat. Kemudian alumni dari Politeknik Negeri Jember banyak terserap di dunia industri. Jadi seperti itu. Gak usah jauh-jauh deh, kita hanya udah di situ harus ada yang tenaga ahli yang merawat, dan ya itu TRM harus hadir di sana gitu di Politeknik. Itu. Oke, terima kasih. Jadi nih, sahabat teknik yang ada di rumah, ternyata adanya dari akan membawa Polij atau akan membawa generasi muda lagi yang tentunya
tidak gaptek atau pastinya lebih membawa generasi muda menjadi tahu akan generasi yang katanya Bapak Fanani udah masuk ke 4.0 seperti itu, dan juga biar Polygen ini nggak kalah saing dengan kampus-kampus yang ada Bapak. Dan ternyata sahabat teknik butuh waktu yang lama juga ya ada di baru kita ini, dan juga cukup rumit ya Bapak ya, atau mungkin enggak? PRM ini salah satu program studi yang pada saat saya dikasih amanah, kemudian saya membentuk tim pembentukan program studi. Kebetulan waktu itu ada 6 program studi baru yang akan dibentuk di Politeknik. Kebetulan juga yang dari program studi langsung diisi oleh tanpa ada revisi. Jadi sangat cepat. Wah, ternyata seperti Iya. itu sahabat di rumah. Iya. Ternyata sekali sekali dibutuhkan banget ya Bapak ya baru ini di Poliji ya Bapak. Oke. Betul. Nah, Dan tim kita itu orang-orang hebat. Jadi di tim-tim itu karena yang buat Pak jago elektronika dan lain sebagainya, orang hebat. Artinya yang membantu kita pada saat pembentukan, bahkan sekarang yang mengampu mata kuliah di DRM, wah itu orang-orang teman-teman semuanya gitu. Ilmunya nggak ada yang tanggung gitu loh. Mereka semuanya praktisi. Semuanya praktisi. Iya. Nah, ngomong-ngomong mengenai prodi baru TRM tercinta nih Bapak Fanani sendiri, apakah ada inovasi apa sih yang ingin diwujudkan atau yang diingin dari prodi baru jurusan teknik ini? Baik. Inovasi yang akan kita munculkan ini, kita tahu Politeknik Negeri Jember ini kan awalnya adalah Politani ya, Politeknik Pertanian. Korbisnya adalah pertanian. Nah, kalau kita lihat bidang pertanian itu cukup banyak, mulai dari bidang pertanian itu sendiri, kemudian agroindustri, kemudian pengolahan pangan, peternakan, dan lain sebagainya, itu bidangnya cukup banyak. Semuanya sekarang sudah harus otomatisasi. Nah, kalau kita nggak mengejar ke sana, kita akan jangan ketinggalan. Nah, kita perlu inovasi-inovasi. Jadi itu nanti tugas akhirnya mahasiswa tidak sekedar prototype. Nanti tugas akhir atau skripsinya mahasiswa dari program DRM adalah produk-produk yang memang pesanan dari masyarakat atau bahkan industri. Misalkan nih, ada orang membutuhkan bagaimana sebuah kelapa yang sudah dipas gitu, kemudian masukkan ke sebuah mesin mekanik yang sudah otomatis, kemudian keluar sudah dalam bentuk kelapa parut misalkan, yang sudah di packing katakanlah 2 on gitu. Nah, itu kan alatnya sangat bermanfaat untuk orang-orang yang ada di pasar gitu ya, dimana mereka harus nyalain mesinnya, kemudian manual marut sebagainya. Nah, mana itu harus tercipta inovasi yang misalkan itu hanya kan gitu. tinggal jual tangan. Inovasi seperti itu yang akan sangat, misalnya bagi orang yang biasa nyakit ayam misalkan, harus susah-susah dan lain sebagainya, bagaimana ayam itu habis dipotong, kemudian direndam ke air panas, masukkan ke mesin, keluar sudah habis. Nah, itu juga tantangan. Sudah serba otomatis, berhenti pada saat sudah selesai dan lain sebagainya, itu saya pikir menjadi tantangan anak mekatronik ke depan. Sehingga inovasi-inovasi bermanfaat langsung kepada masyarakat, itu yang akan menjadi tantangan kita untuk mahasiswa-mahasiswa mekatronik. Kira seperti itu. Oke Pak, baik Pak. Kalau boleh tahu kurs ilmu yang dipelajari di Prodi TRM itu apa aja ya Pak ya? Supaya bisa mencapai inovasi baru yang Bapak sebut tadi sih. Mekatronik kan terdiri dari 3 kata: mekanika, elektrika,
dan informatika. Berarti minimal 3 bidang ilmu yang mereka harus kuasai. Satu di mekanika, mulai gambar, teman-teman ini bisa lihat sendiri, TRM, tidak langsung AutoCAD. Mereka harus bisa menggambarkan manual dulu, mulai dari A3 sampai A0, minimal A1. Mereka harus pintar desain dulu alatnya seperti apa yang mau mereka bikin dan lain sebagainya, bukan by improvisasi. Nah, terus mereka bisa gambarin. Kemudian terus paham tentang fisika, mekanika, kesetimbangan benda tegar dan lain sebagainya. Kemudian AutoCAD juga pastinya. Kemudian ya macam-macam tentang mechanical engineering itu mereka harus betul-betul paham. Kemudian sampai welding, sampai pengelasan mereka juga harus siap. Kemudian di elektronikanya mulai dari pengukuran, kemudian alat-alat ukur mereka juga harus paham betul. Kemudian bagaimana komponen-komponen elektronika itu berjalan, kemudian nanti listrik, bagaimana komponen-komponen listrik itu berjalan, kontrolnya seperti apa, ada motor, single fast, 3 fast, kontrolnya seperti apa, dan lain sebagainya, sampai nanti bisa dikendalikan bisa jadi microcontroller, bisa jadi menggunakan PLC. Nah, nanti sampai di semester 6, mereka harus menguasai semuanya. Kemudian informatika, paknya ngoding itu ya, programmer, mereka harus paham bagaimana konsep baik dan benar, menjadi programmer yang baik dan benar, mengeksekusi yang ada di logika mereka sampai mempartisikan di program, kemudian mekanisasi seperti yang sudah dibentuk atau didesain, kemudian elektronikanya sudah dibuat, kemudian programnya juga harus disesuaikan. Nah, itu mereka harus juga menguasai. Mereka akan kita ajarkan tentang pemrograman dasar, pemrograman lanjut, visual, kemudian microcontroller, bagaimana modding PLC, bagaimana ngeding pneumatik, cascade-nya pneumatik dan lain sebagainya, mereka akan kita ajari semuanya. Kemudian itu tadi, pastinya matematikanya harus clear, fisikanya harus oke, semuanya. Kemudian juga kita akan ajar perusahaan. Karena musim nih, orang jadi pekerja, saya pikir nggak worth it lah. Kita lihat Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya, itu mereka jualan semuanya. Nah, mekatronika harus belajar tentang marketing, bagaimana logika atau algoritmanya itu berjalan, bagaimana mereka bisa menjual produk-produk mereka dan sebagainya, harus kita fokus ke sana. Sehingga mereka tidak sekedar jadi pekerja, kalau bisa sih mereka juga jadi pengusaha. Ya minimal pengusaha bengkel las, tapi dengan sudah terkontrol otomatisasi dan sebagainya, saya pikir itu lebih worth it daripada mereka cuma jadi pekerja di sebuah perusahaan. Jadi itu yang akan kita ajarkan mulai dari semester 1 sampai semester 6. Karena semester 7-nya mereka akan PKL, semester 8 mereka akan full skripsi. Jadi mengerjakan proyek-proyek mereka sudah dapatkan dari kegiatan PKL ataupun dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang mereka harus cari, di mana benar-benar produknya itu harus dijual. Seperti itu. Nah, itu tadi sahabat teknik semua tentang penjelasan fokus ilmu apa aja yang dipelajari di TRM ini, yang ternyata cukup luas banget ya untuk fokus ilmu yang dipelajari, dan ya adalah salah satu atau salah dua yang sama dengan prodi lain di jurusan sendiri tentunya. Baik Pak, kalau prospek kerja dari lulusan TRM ini apa aja ya Pak, kalau boleh tahu? Pastinya semua industri yang membutuhkan otomasi. Hampir semuanya. Manufaktur yang membutuhkan otomasi itu pasti akan bisa menyerap dari mahasiswa TRM. Kemudian mereka juga bisa buka bengkel, kemudian mereka bisa buka general kontraktor dan lain sebagainya. Dan
kita juga akan dorong mereka untuk membuat perusahaan sendiri. Kayak sekarang ini misalkan di TRM itu kita sudah punya yang namanya CV, namanya KCM. Itu nanti jadi ini Design Factory-nya mereka nih, gitu ya. Jadi ada CV yang namanya KCM, Karya Cipta Mekatronika. Kita sudah ada tuh. Direkturnya siapa? Direkturnya adalah teknisi dari TRM itu sendiri, ada Mas Robi, kemudian wakil direkturnya ada Mas Rofiki, kemudian bendaranya ada Mbak Grifma. Itu kita dorong ke sana hingga kita akan tunjukkan bahwa mahasiswa tidak sekedar bisa mencari kerja tapi juga bisa membuat perusahaan sendiri gitu. Jadi kalau ditanya kerja di mana? Saya nggak kerja. Lalu terus saya punya perusahaan. Nah ini itu yang sekarang lagi akan menjadi tren. UMKM, bikin usaha dan sendiri dan lain sebagainya, itu lebih worth it. Tapi ya kita tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan yang sekelas Siemens, Omron dan lain sebagainya, karena semuanya PLC dan lain sebagainya, kita akan menggunakan dua produk itu, Siemens, Omron yang ada di labnya Pak Bendi, itu produk-produknya mengarah ke sana, sehingga perusahaan industri semuanya yang menggunakan PLC, otomatisasi dan lain sebagainya pasti butuh orang TRM untuk maintenance maupun repair. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi sahabat teknik untuk prospek kerjanya. Yakin nih gak mau masuk di prodi baru kita. Jadi kita bisa tahu ya, di banyak banget prospek kerjanya dan tidak selalu di fokus ilmu tertentu aja. Oke, baik, selanjutnya dari Pak Fanani. Apakah Pak Fanani memiliki strategi khusus untuk menarik calon mahasiswa baru untuk masuk ke prodi TRM ini? Ingat lagi, prodi TRM ini adalah prodi baru. Iya. Tentu karena saya kebetulan punya link guru-guru SMK seluruh Indonesia. Nah, itu SMK sekarang hampir semuanya minimal satu kota itu pasti ada jurusan mesin, listrik, dan peran otomasi. Mekatronik juga ada bahkan. Nah, guru-guru itu yang kemudian infokan bahwa nanti kalau masuk mekatronik akan mendapatkan lebih seperti yang saya jelaskan tadi, mendapatkan nilainya. Kemudian yang kedua, mereka akan bisa SMK tidak hanya selesai SMK saja, mereka melanjutkan kuliah bahkan sampai di sarjana. Nah, itu yang selalu kita infokan ke teman-teman guru-guru di seluruh Indonesia bahkan. Makanya kalau teman-teman teknik lihat, angkatan pertama kita sudah mendapatkan 72 mahasiswa. Angkatan kedua ini kita udah dapat 74 kalau tidak salah kemarin itu belum yang jalur mandiri. Jadi dari kuota kita 110 kita sudah dapat sebanyak itu. Tentunya ya itu tadi dengan menggait teman-teman guru, teman-teman BK di semua SMK. Memang untuk tahun ini dan tahun itu belum bisa yang bidik misi. Tapi KIP sudah bisa dipakai. Tapi nanti insya Allah akhir tahun ini kita akan mengajukan akreditasi sehingga adik-adik dari SMK maupun SMA, MA, bahkan paket C itu nanti sudah bisa menggunakan KIP untuk misi di tahun depan. Sehingga itu lagi yang dapat menarik mahasiswa atau siswa-siswa SMK, SMA, madrasah aliyah, bahkan paket C untuk bisa masuk ke TRM. Itu strategi yang kita gunakan. Baik, Pak. Jadi ini sahabat teknik, memang diperlukan effort yang sangat besar atau strategi yang menarik ya Pak, agar para mahasiswa baru ini tergerak masuk di prodi baru kita tercinta ini. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan strategi apa agar para mahasiswa
tertarik masuk prodi baru TEM. Nah, pertanyaan terakhir nih, bisa Bapak kasih tahu untuk sahabat teknik di rumah apa pesan atau motivasi dari Pak Fanani sendiri untuk calon mahasiswa baru di luar sana dan juga untuk mahasiswa TRM sendiri agar yakin dan juga agar yakin pada prodi TRM ini sendiri dan ya agar mereka merasa tidak salah memilih prodi atau jurusan nih. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu saya juga pernah terbesit atau pernah merasa salah masuk prodi aja nih Bapak. Nah, monggo Bapak Fanani. Iya, untuk calon mahasiswa maupun seluruh mahasiswa TRM, yang saya pastikan begini, tidak ada perguruan tinggi manapun yang menjamin nanti Anda setelah lulus itu pasti dapat kerjaan. Itu tidak ada. Yang menjamin Anda dapat bekerja, kemudian cepat dapat pekerjaan baru dan lain sebagainya itu ya pastinya diri Anda sendiri, bukan perguruan tingginya. TRM akan menyediakan fasilitas-fasilitas dan dosen-dosen yang semuanya under control. Mulai dari materinya, RPS-nya, BKPM-nya, kemudian bahkan nanti tugas-tugas akhirnya atau skripsinya akan semuanya kita kontrol, quality control setiap semester itu agar sesuai dengan standar industri yang kekinian. Itu yang akan saya jamin selama saya menjadi KPS-nya. Kemudian alat-alat kita sudah mulai karena memang kita ke prodi baru ya, tapi jangan khawatir, alat-alat sudah mulai cukup mumpuni. Dulu lab gambar yang bekas sekarang sudah baru semuanya. Kemudian dulu yang workshop di TET di bawah itu yang awalnya jadi gudang semuanya sudah bisa jadi workshop semuanya. Tinggal tunggu mesin las sama mesin sama beberapa panel elektrik yang nanti motor dan lain sebagainya nanti akan ada di sana. Kemudian di lab atas, lab elektronika, kontrol dan lain sebagainya yang akan pada saat Anda masuk ke sini, jangan khawatir, nanti Anda sudah akan mendapatkan peralatan-peralatan yang cukup mumpuni untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang ada di TRM. Sehingga saya pastikan bahwa capaian kompetensinya sesuai dengan yang kita inginkan. Sesuai dengan yang kita tuliskan di CPL, capaian pembelajaran, ada capaian kompetensi lulusan, seperti itu. Jadi kita akan push, kita akan kontrol terus sampai benar-benar kita kawal sampai selesai mahasiswa wisuda. Jadi itu garansi kita pada saat teman-teman masuk menjadi mahasiswa TRM, ya. Jadi yang kurang sesuai dan lain sebagainya kita akan sangat menerima komplain, saran, masukan dan lain sebagainya yang sifatnya tidak benar. Kami tidak akan bernilai dan lain sebagainya. Ini pastikan. Jadi gambaran maksudnya seperti itu, mahasiswa itu nyaman gitu ya, nyaman ada di sana. Kemudian yang kita lihat saja untuk yang pertama kali pada saat angkatan pertama, bandingkan di prodi-prodi yang sudah ada, TRM kalau kita lihat sudah agak berbeda nih, ya kan? Seragamisasi, ya kan? Kemudian sepatunya sudah pakai safety semuanya, absensi sudah pakai RFID semuanya dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk komitmen kami untuk mencetak mahasiswa-mahasiswa TRM menjadi manusia-manusia yang unggul, yang siap dipakai oleh semuanya, perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan selalu kita jaga. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan jangan bimbang, langsung saja masuk TRM karena kita pastikan semuanya masuk dan keluar insya Allah tepat waktu. Seperti itu. Nah, itu tadi Sobat Teknik, pesan atau motivasi yang
disampaikan oleh Pak Fanani yang diberikan untuk mahasiswa baru dan juga terutama untuk mahasiswa TRM sendiri. Oke Pak, ngomongin tentang prodi baru TRM. Biasanya setiap prodi itu memiliki hima prodi masing-masing nih Pak. Nah, mengingat lagi TRM ini jurusan baru dan belum memiliki hima prodi. Baik dari Pak Fanani sendiri, apakah ingin mencetus hima prodi tahun ini juga? Atau jangan-jangan Pak Fanani juga udah punya nama nih untuk hima prodi TRM sendiri? Bagaimana Pak? Begini. Kami selalu memberikan motivasi ke mahasiswa bahwa yang namanya himpunan itu penting. Tapi sekali lagi kita harus profesional juga, di mana program studi atau dosen, entah itu KPS maupun dosen-dosen pengampu mata kuliah itu sebaiknya tidak terlalu cawe-cawe atau turut campur di kegiatan mahasiswa terlalu dalam. Kenapa? Biar mahasiswa juga bisa mandiri, kemudian juga biar mahasiswa punya inovasi-inovasi sendiri dan lain sebagainya. Saya lihat kemarin yang saya dengar sih, mahasiswa tanya-tanya aja dulu mungkin, atau saya nggak tahu apakah mungkin sudah terbentuk juga hima prodinya. Mereka juga ingin membuat hima prodi sendiri. Cuman sekali lagi kami dari manajemen program studi seminimal mungkin untuk cawe-cawe di sana. Kenapa? Ya itu tadi, biar mahasiswa bisa berpikir mandiri, biar punya inovasi-inovasi sendiri tanpa harus kita arahkan ke sini, ke situ, dan lain sebagainya, sehingga mahasiswa itu bisa memahami mana yang baik dan mana yang kurang baik. Seperti kita nggak boleh mencampurkan antara ini organisasi mahasiswa dengan program studi karena cukup berbeda. Program studi adalah memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar di program studi itu running well. Jadi kalau himpunan itu memastikan anggota himpunan di dalam program studi itu memiliki wadah, mereka bisa berkomunikasi, dan lain sebagainya. Apakah nanti itu bisa mendukung kegiatan belajar mengajar mahasiswa? Ya tentunya. Saya berharap seperti itu. Jadi kami tidak akan terlalu banyak ikut campur lah. Seperti itu. Tapi kalau kami ditanya tentang konsep himpunan, konsep organisasi mahasiswa, dan lain sebagainya, ya kami akan jawab karena kebetulan saya juga dulu sekretaris himpunan di Poltekapal seperti itu. Jadi kalau sharing boleh, tapi kalau in charge saya pikir juga enggak bisa seperti itu. Kami untuk saya pribadi saya tidak terlalu terbiasa seperti itu karena dulu kami waktu di ITS pun juga seperti itu. Ya urusan kuliah, urusan organisasi himpunan ya udah himpunan, enggak ada urusannya dengan dosen dan sebagainya. Seperti itu. Ternyata seperti itu ya Bapak. Dan seperti gini aja deh, pastinya nanti ke depannya pasti bakal ada hima prodi. Seperti itu ya Bapak ya? Artinya pasti akan ada tuh. Si siapa kemarin Neni, Putri, dan lain sebagainya kayaknya sudah sounding mau bikin himpunan. Cuman pastinya apakah sudah jalan atau tidak dan lain sebagainya kami tidak bisa memastikan itu. Kenapa? Karena begini, secara organisasi di Politeknik, ya, itu kalau himpunan di bawah jurusan itu yang diakui oleh Politeknik. Ya, jadi organisasi yang di dalam naungan jurusan itu adalah HMJ. Itu semua HMJ yang ada di Politeknik itu akan dikelola oleh Wadir 3 dan itu resmi pastinya. Sedangkan himpunan yang ada di dalam program studi bukannya tidak resmi. Mungkin mereka juga punya ADRT juga. Cuman itu secara kelembagaan di Politeknik kan tidak diakui. Sehingga itu akhirnya kami pun juga tidak boleh terlalu masuk ke dalam. Sebagai warga jurusan, dosen maupun KPS dan lain sebagainya itu nggak boleh masuk. Kecuali kalau misalkan saya ketua jurusan, nah itu baru boleh secara organisasi karena yang diizinkan untuk menjadi
ini apa pembina himpunan itu adalah kajur secara otomatis, sehingga kajur boleh in charge di sana. Tapi karena kapasitas saya hanya program studi KPS, jadi secara organisasi direktori nggak boleh. Jadi seperti itu gambarannya. Tapi insya Allah pasti ada, insya Allah pasti ada. Iya. Oke, Bapak. Nah, bagi sahabat teknik, ternyata memang belum ada ya untuk Hima Prodi di tahun ini, dan semoga secepatnya kita bisa merintis Hima Prodi baru, dan semoga bisa menyusul dengan proker-proker yang sangat luar biasa yang tentunya bisa membangun Prodi TRM ke depannya lebih baik lagi. Seperti itu ya, Bapak. Oke, penutup, mungkin ada closing statement, aktivasi buat kita semua untuk entah itu mengenai organisasi ke depan, karakter, atau perkuliahan. Gak apa-apa nih Bapak Fanani, mahasiswa TRM-nya, dan yang sebentar lagi bakal ada mahasiswa baru. Bapak. Oke, terima kasih Mbak. Motivasi yang pertama, karena kita ada di naungannya adalah jurusan teknik, orang engineering, yang harus pertama didulukan adalah safety, keamanan. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa TRM, saya pikir untuk teman-teman mahasiswa teknik secara keseluruhan itu pikirkan atau lakukan pekerjaan safety first dulu. Jadi apa yang harus dilakukan itu benar-benar harus safety first. Mulai dari manusianya harus safety, alatnya harus safety, lingkungannya harus safety. Itu yang harus pertama dilakukan. Yang kedua, masa di program studi apapun saya pikir tidak ada masalah. Karena kita sudah ada di naungan jurusan teknik, saya pikir teman-teman di jurusan apapun, TRM juga bisa tanya-tanya expert atau dosen-dosen yang ada di program studi TET maupun MOT, maupun TET juga bisa tanya-tanya di dosen-dosen di TRM. Karena memang kita masih sekarang sudah satu keluarga. Jadi konsepnya nggak boleh terkotak-kotak. Jadi konsep berpikirnya sudah harus mulai komprehensif, berpikir secara keseluruhan bahwa oh ya ini jurusan teknik. Siapa yang expert di bidang apa kita harus tanyai. Misalkan nih, kebetulan saya misalkan expert di bidang aerodinamika, aeromodeling, kontrol misalkan. Teman-teman TET, MOT juga bisa nanya, sensornya pakai apa, ininya kontrolnya pakai apa, mikronya pakai apa, dan sebagainya bisa. Sehingga membuka peluang semua jurusan teknik atau mahasiswa jurusan teknik itu bisa menciptakan produk-produk yang lebih menarik, juga canggih, gitu. Tidak hanya dari TRM aja, gitu. Semuanya bisa dari TET, bisa dari MOT, juga bisa dari TRM. Jadi selalu kalau bisa ada himpunan, ada naungan himpunan di sana dan lain sebagainya. Walaupun mungkin nanti TRM sudah punya himpunan sendiri, saya pikir jangan sampai terkotak-kotak. Itu nggak menarik.